Mardiono ketar-ketir. Ulama dan habaib yang dukung Anies dipecat. Suara P3 di DKI diprediksi anjlok. Mardiono pecati para ulama dan habaib yang dukung Anies. Suara P3 di DKI diprediksi anjlok. Dilansir demokrasi.id. Langkah DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah P3 DKI Jakarta menuai protes. Tidak hanya itu, DPP P3 juga menggeser posisi Guru Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW P3 DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW P3 DKI Jakarta. Selain menabrak ADART partai, keputusan PLT Ketua Umum atau Ketum DPP P3 Muhammad Mardiono mencopot anak almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara P3 di ibu kota. Selain itu, hasil keputusan dari Mahkamah Partai DPP P3 yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW P3 DKI Jakarta juga dipertanyakan. Anggota Majelis Pertimbangan DPW P3 DKI Jakarta Haji Maman menilai keputusan Mahkamah Partai P3 cacat hukum karena gugatannya tidak sesuai ADART dasar tentang masa waktu formatur musyawarah wilayah atau BISWIL P3 DKI. Ia juga mempertanyakan alasan putusan Mahkamah Partai yang tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini. Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara P3 di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara P3 ke depan, kata Haji Maman berdasarkan keterangannya pada Senin 23 Januari 2023. Selain mencopot terah Haji Lulung, kata dia, Mardiono juga secara ugal-ugalan melakukan perombakan besar-besaran komposisi pengurus DPW P3 DKI, serta memberangus sejumlah ulama dan habaib di struktur Majelis Syariah DPW P3 DKI Jakarta. Di antaranya adalah Kiai Haji Munawir Aseli, Kiai Haji Mahfud Asirun, Kiai Haji Nur Sofa Thohir, Habib Idrus Jabal Ulail, Habib Ahmad bin Hamid Al-Aidid, Habib Abdurrahman Ahmad Al-Habsyi, dan Kiai Haji Ibrahim Karim. Begitu juga sejumlah nama tokoh P3 yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW P3 dan juga mantan anggota DPR RI DPRD DKI. Termasuk serta mantan Sekwil DPP P3 DKI Najmi Mumtazar Rabbani yang tak lain adalah putra Wakil Menteri Agama. Mereka disebut Haji Maman merupakan tokoh-tokoh P3 yang potensial untuk mengembalikan umat ke P3. Tetapi oleh Mardiono, lanjutnya, diberlangus tanpa ada komunikasi apapun. Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kami unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing. Itu diberangus semua, ungkap Haji Maman. Saya nggak tahu ada pesan apa di balik ini semua. Apakah memang agar P3 tidak ada lagi pada pemilu 2024 mendatang? Atau bagaimana? Lanjutnya, Haji Maman juga menyinggung pemicu perombakan pengurus DPP DKI karena gara-gara dukungan DPW P3 DKI ke Anies Baswedan saat mukercap serentak DPC P3 se-Jakarta di Hotel Paragon Jakarta pada 25 September 2022. Apa yang salah dari rekomendasi itu sehingga anak Haji Lulung pantas dicopot? Kan DPP belum memutuskan capres yang mau diusung. Lalu DPP juga berulang kali membebaskan DPW untuk memunculkan nama-nama capres, tegasnya.
Haji Maman juga menyesalkan, Mardiono tidak sedikit pun mempertimbangkan pengorbanan almarhum Haji Lulung, ayahanda Tirta Lunggana yang rela berkorban mundur dari DPR RI yang saat itu diminta mantan Ketum P3 Soeharto Monoarfa agar membantu mengembalikan suara P3 di Jakarta. Begitu juga pengorbanan Tirta Langguna dan Riana Albati yang kemudian juga menyusul mundur sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan suara P3 Jakarta. Lebih jauh, Haji Maman mengaku khawatir pengalaman pemilu 2019 akan kembali terulang pada pemilu 2024. Saat itu P3 banyak kehilangan kursi DPRD DKI Jakarta, dari 10 orang hanya tinggal 1 orang. Kami khawatir P3 kehilangan banyak kursi di DPRD DKI akibat konflik dan perpecahan di internal pengurus P3, ucapnya. DPP P3 atau Partai Persatuan Pembangunan Bangsa telah melengsarkan Guru Tirta Lunggana atau anak mendiang Haji Lulung dari Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Pencopotan Tirta dari jabatan itu disebut-sebut karena mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 mendatang. Itu tidak benar, ujar Sekjen DPP P3 Arwani Tobafi pada Senin 23 Januari 2023. Jabatan Tirta Lunggana telah digantikan oleh Syaiful Rahman sejak Rabu 18 Januari 2023 lalu. Hal ini tercantum dalam surat keputusan atau SK perubahan pengurus DPW P3 Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 0790-DPP-W-I-2023. Arwani mengaku digesernya anak Haji Lulung dari orang nomor 1 di P3 Jakarta berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Partai DPP P3. Perubahan itu sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Partai, dan Mas Tirta berganti posisi sebagai sekretaris DPW, kata Arwani tanpa menjelaskan apa putusan Mahkamah Partai yang dimaksud. Diberitakan sebelumnya, DPP P3 enggan mengungkap alasan pencopotan putra almarhum Haji Lulung atau Abraham Lunggana dari pimpinan DPW P3 DKI Jakarta. Diketahui putra Haji Lulung yaitu Guru Tirta Lunggana posisinya digeser dari Ketua DPW P3 DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah atau Sekwil DPW P3 DKI Jakarta. Dia juga tidak menjawab saat dikonfirmasi apakah betul Tirta Lunggana diganti karena mendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Saat ditanya wartawan, Arsul yang juga wakil ketua MPR itu mempersilahkan awak media menanyakannya langsung kepada PLT Ketum DPP P3 Muhammad Mardiono dan Sekjen DPP P3 Arwani Tomafi. Rencana koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam Pilpres 2024 diperkuat dengan peresmian sekretariat bersama atau Sekber Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tahap finalnya adalah saat kedua sosok ini diumumkan sebagai paslon koalisi KIR kepada publik pada Februari atau paling lambat Maret 2023. Penetapan Prabowo sebagai capres oleh koalisi KIR praktis menutup peluang kader Gerindra lain, yakni Sandiaga Uno yang juga menjabat wakil ketua Dewan Pembina Gerindra. Menurutnya, sebagai partai politik yang dituakan, P3 harus memegang etika politik untuk tidak mengusung calon yang bukan ditetapkan Gerindra. Dia pun menunjuk pada nama Mardiono yang menjabat PLT Ketua Umum P3 atau Erick Thohir yang notabene bukan merupakan kader partai manapun saat ini. Mereka dinilai memiliki kemampuan dan leadership, namun bukan kader parpol untuk menjadi pimpinan nasional yang akan datang, pungkasnya. Selain itu, ekspor biji tembaga bakal dilarang Jokowi. Bahlil, kalau bos bilang larang, ya larang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melarang ekspor biji tembaga pada pertengahan tahun ini. Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pun memastikan bahwa kebijakan tersebut sudah fix dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Begini bos,
Bapak Presiden Joko Widodo mana bisa ditawar-tawar. Kalau bos bilang larang, ya larang. Mana ada mundur-mundur, jalan terus. Tugas Bahlil di kantor Kementerian Investasi dikutip Rabu 25 Januari 2023. Bahkan menurutnya, sekelas PT Freeport Indonesia atau PT FI jika melanggar aturan seperti mengekspor di luar batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda. Termasuk jika perusahaan itu terlambat membangun smelternya. Kita Freeport aja yang terlambat akibat COVID mungkin dikenai denda tuh. Sekarang mungkin lagi diatur sedikit lah karena COVID kemarin kan. Lanjutnya, Bahlil menegaskan konsistensinya untuk menggenjot hilirisasi dan tidak melakukan ekspor. Kami konsisten untuk tidak boleh melakukan ekspor. Teknisnya nanti di Kementerian ISDM, kata Bahlil. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berupaya mendorong hilirisasi dan menyetop ekspor bahan mentah. Setelah mengumumkan akan menyetor ekspor bauksit pada Juni 2023, Jokowi menyebut juga akan menyetop ekspor tembaga di pertengahan tahun. Meski ditakuti masalah nikel kalah di WTO, kita tetap terus. Justru kita tambah stok bauksit. Kemudian tengah tahun, kita tambah akan stok tembaga. Sebut Jokowi dalam peringatan HUT PDIP ke-50 beberapa waktu lalu. Jokowi sindir Anies soal proyek mangkrak. Ex-TGUPP ungkap fakta. Sudah dikerjakan Kemen PUPR sejak 2021. Mantan anggota TGUPP era Anies Baswedan, Tata Ujiati, menyorot tajam pernyataan Presiden Jokowi soal sodetan Kali Ciliwung yang sudah berhenti selama 6 tahun, terutama di masa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, dalam akun Twitter resmi Kementerian PUPR menyebut bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini sudah dikerjakan pada tahun 2021. Tentang proyek sodetan Kali Ciliwung ke BKT, apa kata Pak Presiden Jokowi versus apa kata Kementerian PUPR? Yang benar itu mangkrak 6 tahun atau sudah dikerjakan sejak tahun 2021 ya? Ucap Tata dikutip dari akun Twitter pribadinya Rabu 24 Januari 2023. Tata juga menyebut bahwa cuitan Kementerian PUPR tahun 2021 tentang sodetan Kali Ciliwung. Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan atau sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur atau KBT pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sodetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 meter pada tahun 2013 sampai 2015. Ucap akun Twitter Kementerian PUPR pada 4 Agustus 2021. Iya benar, mangkrak 6 tahun itu kan dari 2015 sampai 2021. 2021 dikerjakan lagi. Jadi omongan Jokowi harusnya bukan ditujukan ke Gubernur DKI siapapun itu. Itu terkait real keadaan proyek BKT dan harusnya time frame 6 tahun itu bukan 2022, ucap warganet. Sudahlah Bu, yang jelas tidak dikerjakan Anies dan gak usah ikut-ikutan lah, ucap warganet lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kaget pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat mangkrak di era Anies Baswedan. Jokowi yang pada Selasa 24 Januari 2023 mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak disentuh selama 6 tahun, termasuk 5 tahun Anies menjabat sebagai gubernur. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya kesini tadi karena udah selesai, kata Jokowi saat meninjau proyek tersebut. Jokowi mengakui bahwa proyek ini terhenti selama 6 tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan yang notabene adalah tanggung jawab pemerintah ibu kota. Adapun dana untuk pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melangsir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.